program studi kulineri bisnis angkatan 2017. Kali ini aku lagi diminta untuk menceritakan sedikit tentang pengalamanku study from home selama 3 bulan, setengah semester. Lama banget. Jadi masih banyak banget penyesuaian yang harus kita lakukan. Pertama, website e-learn anak UC. Kedua, Zoom. Ketiga, conference call via line biasa. Semester 6 di kulineri bisnis ini kebetulan aja lagi banyak mempelajari tentang materi-materi yang super menarik menurutku, seperti calculating menu prices, menu planning, cost control, terus ada juga preservation, smoking, fermentation, heating, dan lain-lain. Dan ternyata materi-materi yang ada di semester 6 kulineri bisnis itu sangat amat suitable buat kondisi kayak gini. Oke teman-teman, sekian cerita tentang study from home versi aku. Jangan lupa selalu produktif setiap harinya dan mencari aktivitas yang menarik untuk mengisi waktu luang teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam entrepreneur. Bye-bye. Hai, nama saya Casey Preselosen, saya dari jurusan Kulineri Bisnis angkatan 2018. Menurut pengalaman saya selama kurang lebih menjalani 2 bulan perkuliahan online ini, saya merasa perkuliahan online ini sudah cukup efektif dan cukup baik. Apalagi mungkin ini menjadi salah satu pengalaman pertama kita dalam perkuliahan online. Saya merasa dosen-dosen sudah cukup baik dalam penanganan perkuliahan online ini. Selain itu, saya juga merasa kuliah online ini cukup baik karena melihat dari teman-teman yang menjadi lebih aktif saat perkuliahan online. Padahal biasanya mereka itu tidak terlalu aktif saat perkuliahan offline karena mungkin mereka malu bertanya atau lebih malas berdiskusi. Sehingga waktu perkuliahan online, saya melihat bahwa teman-teman yang biasanya malu itu menjadi lebih aktif. Mereka menulis pertanyaan-pertanyaan mereka dalam forum chat, lalu dibalas oleh dosen. Selain itu, saya merasa ada beberapa kendala yang terjadi selama perkuliahan online, terutama dalam hal komunikasi. Karena mungkin media yang terbatas sehingga komunikasi kita sangat terbatas juga. Apalagi jika ada terdapat tugas-tugas yang mengharuskan kita untuk kerja kelompok. Hal ini menurut saya cukup sulit karena media yang terbatas sehingga hasil yang diberikan pun tidak maksimal karena komunikasi antar sesama mahasiswa untuk kegiatan kelompok itu terbatas. Jadi saran dari saya, mungkin ke depannya tugas-tugas yang diberikan lebih individu sehingga kita tidak perlu terlalu banyak berkomunikasi secara kelompok. Selain itu saran saya juga ke depannya mungkin setiap kelas diberikan akun premium untuk meeting online sehingga kelas tidak terputus-putus karena adanya waktu atau durasi yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kita kan sering sekali nih dikatakan bahwa kita itu berada di era globalisasi, di era teknologi, dan menurut saya dengan adanya pandemi ini kita semua seperti didorong untuk segera melakukan era globalisasi dengan melakukan study from home melalui media online. Tentunya study from home ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa karena tentunya dosen harus mengemas kembali materi-materi perkuliahan agar lebih mudah untuk disampaikan secara online dan mampu membuat mahasiswa mengerti tanpa perlu perkuliahan tatap muka, dan mahasiswa juga harus berusaha lebih keras karena tentunya ada gangguan-gangguan dari luar yang bisa mengganggu konsentrasi dan membuat lebih sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh para dosen melalui media online. Nah, menurut saya pembelajaran online yang pertama ini sudah cukup baik karena kita sama-sama bisa belajar dan sama-sama menyesuaikan diri bagaimana caranya pembelajaran online, sehingga saya rasa apabila kedepannya kita akan ada pembelajaran online lagi, kita sudah mengerti apa-apa saja yang harus dihindari. Halo sweet people, hai, aku Yuliana, aku dari jurusan Kulineri Bisnis angkatan 17. Hari ini aku bakal membagikan pesan dan kesan aku selama study from home. Jujur aja kalau aku ditanya lebih suka yang mana, aku bakal lebih milih pembelajaran secara offline tentunya. Tapi gara-gara study from home ini aku juga nyadar kalau banyak banget hal yang aku kangenin juga selama aku belajar di kampus. Contohnya ketemu sama teman-teman, terus ketemu langsung sama dosennya, bergurau bareng sama teman-teman. Kalau abis kelas tuh biasanya hangout bareng atau kerjain tugas bareng, bisa makan bareng juga. Sama hal yang aku paling kangenin adalah cari parkir yang susah banget kalau kesiangan, sama antri lift tentunya. Tapi aku percaya walaupun berat seperti ini yang kita alami sekarang, tapi banyak banget hal positif yang bisa kita ambil. Aku salut banget sih sama UC karena bisa gerak cepat mengambil strategi gimana supaya kita mahasiswanya bisa mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Aku percaya setiap dari kita sadar kalau pertemuan kita yang kemarin-kemarin itu sangatlah berharga dan sangatlah penting ternyata, dan seharusnya kita manfaatkan secara maksimal juga.
Tapi gara-gara study from home ini, secara pribadi aku belajar bahwa aku harus menjadi orang yang lebih mandiri, lebih aktif lagi supaya nggak tertinggal juga. Aku juga menemukan hal-hal baru, hal-hal lain yang bisa aku lakukan. Selain aku menghabiskan waktu di kampus, aku juga menemukan kegiatan lain, dan aku bisa membagi waktu juga dengan baik. Dan hal lain juga yang aku sadar adalah bisa memanfaatkan segala sesuatu secara maksimal dengan segala keterbatasan. Dan pesan juga buat UC people yang ada di rumah, please stay di rumah kalau memang nggak urgent dan bukan suatu hal yang penting. Kita saling menjaga satu sama lain, nggak cuma buat diri kita, tapi kita juga memikirkan orang lain. Kita juga dalam bentuk seperti itu kita juga bisa membantu pemerintah, kita bisa membantu tim dokter dan para medis yang sudah berjerih lelah untuk memutus penyebaran corona di Surabaya ini. Dan juga pesan terakhir buat UC people semuanya, jarak itu bukanlah suatu masalah buat aku, dan kita tetap harus bersyukur, dan aku percaya semua yang rindu akan lekas bertemu. Thank you, salam entrepreneur.